Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa tetap menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Bagaimana akhir pekan Anda semua? Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan ya. Ini masih tersisa waktunya dan Anda masih bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ternyata belum sepenuhnya menyerah soal pembayaran utang WUS ini ya. Dia tetap tidak ingin APBN digunakan untuk membayar utang WUS secara keseluruhan. Nah, dia hanya ingin membayar utang WUS ini ke Cina, tapi katanya sebagian saja katanya ya. Berarti begitu katanya kalau bisa memilih, dia mengaku tetap tak ingin APBN dipakai bayar utang yang harusnya menjadi tanggung jawab dari PT Danantara. Pernyataan terbaru Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa itu kembali mengubah peta pembahasan soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Cina yang diberi nama WUS. Di saat Presiden Prabowo Subianto dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono telah menyatakan pemerintah siap mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang WUS, Purbaya justru mengambil posisi yang berbeda. Dia tetap ingin APBN sebisa mungkin. Ini penting digarisbawahi ya, tidak dipakai untuk menutup kewajiban proyek tersebut secara keseluruhan. Bahkan dengan sangat gamblang, Purbaya menyatakan kalau saya sih mending nggak bayar utang bus ya. Sebuah pernyataan yang berdiri kontras dengan sikap politik pemerintah yang tampaknya sudah mengarah pada skema negara mengambil alih sepenuhnya beban utang dari WUS itu. Pernyataan Purbaya terbaru ini ya berbeda dari kesan seolah dia telah menyerah sebelumnya, karena beberapa hari sebelumnya kan dia menyatakan itu akan ikut ya, dia minta diajak kalau ke Cina itu. Tapi pernyataan baru ini menunjukkan bahwa Purbaya justru masih bertahan mati-matian mengamankan APBN. Dia memang tetap patuh kepada putusan presiden karena seperti dia katakan itu adalah kebijakan pimpinan di atas. Tetapi pada saat yang sama ia menarik batas yang sangat jelas. Kalaupun APBN harus ikut, maka hanya pada bagian infrastruktur, sementara komponen rolling stock dan struktur utang komersial harus ditanggung Danantara dan mitra Tiongkok. Sikap ini bukan sekedar teknis fiskal, tetapi langkah politik defensif yang menunjukkan bahwa Purbaya tidak ingin APBN itu menjadi pembayar terakhir atau pembayar keseluruhan atas proyek yang selama ini dibebankan karena adanya cost of run sangat besar. Dengan kata lain, Purbaya tidak membangkang presiden, tetapi ia jelas belum menyerah sebagai penjaga uang rakyat. Isu utang proyek kereta cepat WUS kembali mencuat bukan semata soal teknis, tapi soal beban fiskal yang dapat menyeret APBN. Kita tahu kan APBN sekarang kita defisitnya sangat besar ya. Setelah Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang WUS, narasi tampaknya sudah mengarah ke posisi bahwa negara akan masuk secara penuh. Ya kalau Pak Prabowo nyatakan seperti itu ya, itu tafsirnya ya jelas bahwa ini negara yang akan mengambil alih. Namun pada media briefing Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari Jumat 14 November 2025, Purbaya Yudisadewa justru menyampaikan sesuatu yang benar-benar berbeda. Dalam forum itu dia mengatakan kalau saya sih mending nggak bayar, maksudnya nggak bayar utang bos ya. Dan dia juga menyatakan terkait skema yang mungkin akan diambil pemerintah, dia menyatakan kita akan cenderung bayar jalannya infrastruktur. Rolling stocknya bukan kita yang nanggung, mereka, kata dia. Kalau untuk saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, presiden dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, itu infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Ya. Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini masih prosesnya masih berjalan. Pernyataan Purbaya ini sangat kuat secara fiskal dan politik. Purbaya tahu bahwa proyek WUS mengalami cost of run yang sangat besar dengan kurs terbaru. Ini saya menggunakan data tanggal 15 November 2025 dari Morningstar, itu
kurs dolar itu sekarang malah sudah melampaui angka 16.700 ya, sudah tembus 16.712. Maka total biaya WOS itu kalau totalnya sebesar 7,26 miliar US dollar dengan kurs yang terbaru 16.712 itu sudah mencapai 121,3 triliun. Penting dicatat loh, utang itu kan selama ini disebutnya 116 triliun gitu ya, karena itu menggunakan kurs lama. Kalau angka ini ya terus naik mengikuti pelemahan kurs rupiah, dan disinilah saya kira posisi Purbaya itu menjadi sangat penting. Dia tidak ingin APBN menanggung seluruh beban yang membengkak itu. Untuk memahami kenapa Purbaya begitu keras, kita harus mengurai struktur biaya WOS. Total biaya proyek diperkirakan sekarang dengan kurs 16.712 per dolar itu sudah tembus angka 121,3 triliun. Bagian infrastruktur adalah komponen terbesar. Data teknis yang umum dikutip menunjukkan bahwa biaya proyek sekitar 780 miliar per kilometer. Dengan total jalur 142 kilometer, infrastruktur diperkirakan menelan kurang lebih 110 triliun. Angka ini mencakup pembangunan terowongan, viaduk panjang, stasiun baru, jaringan listrik 27,5 kV, dan pembebasan lahan. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, apa sih rolling stock ya? Sebaliknya, rolling stock itu yaitu kereta yang diberi nama CR400AF sebanyak 11 set, itu adalah aset operasional. Analisis independen memperkirakan satu set kereta itu bernilai 1,5 triliun rupiah. Sehingga totalnya kisarannya antara 6 sampai 10 triliun atau maksimum ini 16 triliun jika memakai estimasi penuh. Nah, kenapa Purbaya kemudian menyatakan memilih kalau infrastrukturnya oke dibayar oleh APBN, tapi kalau rolling stocknya tidak? Karena rolling stock ini kan bukan infrastruktur. Sementara kalau tadi itu yang bagian bukan relnya, macam-macam tadi ya, semuanya itu adalah infrastruktur, dan itu bisa jadi aset ya, yang aset suatu saat bisa naik angkanya dan bisa menjadi lebih mahal. Tapi kalau namanya rolling stock ya makin lama itu makin ada penyusutan, biaya penyusutan, dan akan asetnya nilainya juga akan turun. Karenanya Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak boleh menanggung bagian ini. Hitung-hitungan tadi itu memperkuat argumen Purbaya. Rolling stock adalah komponen kecil tetapi tidak pantas dibebankan kepada APBN. Sikap dari Presiden Prabowo kan sudah jelas ya. Dalam pernyataannya pada tanggal 4 November 2025 dia berkata, nggak usah khawatir ribut-ribut, bos. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti bos semuanya, kata Prabowo pada waktu itu ya. Nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung ya. Jadi saya kira tidak, dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi, kita we are at the edge of the best practice, dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab, jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada. Itu artinya dengan pernyataan seperti itu Presiden Prabowo mengambil alih tanggung jawab penuh, bukan membantu, bukan berbagi beban, tetapi mengambil alih. Di posisi inilah Purbaya berdiri di persimpangan yang sulit. Dia tidak bisa dong membantah presiden. Ini insubordinasi. Lagian dia siapa ya? Kalau dia melakukan insubordinasi pada presiden, dia dipecat setiap saat lah gitu ya. Beda dengan Kapolri misalnya ya. Dia tidak bisa menyanggah Menko AHY juga. Tapi juga dia tidak mau APBN menjadi tempat sampah dari seluruh beban utang. Maka strateginya patuh pada presiden tetapi mempertahankan batas fiskal. Nah, ketika dia waktu itu minta diajak atau ingin ikut ke Cina, dia menyatakan begini penjelasannya. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, itu kata dia begitu. Dia membahasakan saya itu artinya negara atau APBN yang dia jaga. Itu adalah kode keras bahwa Menko Purbaya ingin memastikan negara tidak dipaksa menanggung semuanya tanpa negosiasi. Nah, dari sini kelihatan sekali memang perbedaannya ya, dan saya kira wajar saja presiden bekerja pada level
geopolitik dan stabilitas negara. Kenapa geopolitik ini berkaitan dengan utang Indonesia dengan Cina, dan kepentingan Indonesia terhadap Cina masih banyak, masih jangka panjang, dan tentu stabilitas negara karena kisruh pembayaran WOS itu kemarin betul-betul sempat membuat situasinya panas, dan kemudian ya yang paling banyak disalahkan adalah Pak Jokowi dan juga orang tangan kanannya Pak Luhut Panjaitan. Ramai sekali polemiknya. Mungkin Pak Prabowo menganggap kalau terus berlanjut polemiknya ini nggak bagus untuk stabilitas. Makanya menyatakan mengambil alih negara itu. Nah, kalau udah diambil alih kan bebannya ya itu beban ke APBN. Menko AHY juga mengelola koordinasi kebijakan ekonomi. Jadi dia tentu ingin menjaga soal itu. Sementara kalau Danantara, dalam hal ini Rosan dan kawan-kawan, Doni Oskaria terutama ini CEO-nya, ya ingin beban bisnisnya diringankan karena kan KCIC kan perusahaan patungan antara Cina dengan sejumlah BUMN, dan yang paling besar punya sahamnya di situ adalah PT Kereta Api Indonesia dan kemudian PT Wijaya Karya, dan dua-duanya karena ini mereka termasuk BUMN lain, ada dua BUMN lainnya yang ada di situ tapi sahamnya sangat kecil, misalnya PT PN, dan itu kan sahamnya kecil di situ. Ya mereka ini semua sekarang berada di bawah Danantara. Jadi kalau ada utang yang harus dibayar, seharusnya seperti logikanya Purbaya sebelumnya yang harus membayar tuh Danantara katanya. Apalagi Danantara kan sekarang sudah punya dividen setiap tahunnya sekitar 80-an triliun. Jadi bisa dong bayar utang 2 triliunan ke Cina itu, ke China Development Bank itu. Disinilah Purbaya bekerja pada level fiskal murni. Dia harus menghitung efek defisit, belanja wajib, SBN, dan kapasitas fiskal. Karena itu, dia tidak bisa begitu saja mengangguk pada gagasan negara ambil alih semuanya. Dia harus menarik garis, tapi nggak boleh terlalu tegas-tegas amat, karena ini persoalannya dia akan berhadapan dengan presiden. Jadi dia menawar sedikit lah. APBN hanya urusan infrastruktur, rolling stock-nya bukan tanggung jawab negara. Meskipun untuk infrastruktur lebih gede, ya, tapi tetap kalau tidak lagi menanggung rolling stock ya lumayan lah. Belum lagi kan kalau kemudian infrastruktur itu sebagai aset gitu. Jadi nilainya juga bisa terus naik gitu. Kontras ini sangat tajam, namun saya kira sebenarnya kalau mau disikapi dengan tidak melihat bahwa secara struktural bahwa ini pembangkangan begitu, ini sehat loh dalam konteks check and balance di internal kabinet. Bukankah tugas seorang menteri keuangan itu memang harus menjaga seperti itu gitu ya. Jadi harusnya Menteri Keuangan itu memang berani bicara tidak, tapi dengan cara ya tidak langsung ya. Kalau kemudian tidak kepada presiden, presidennya akan bilang, emang siapa lo? Kan gitu. Kalau ini saya menggunakan bahasanya Pak Purbaya ya, lu gua gitu aja ya. Lu kan gua taruh di situ untuk jaga duit gue, kan gitu. Duit negara itu masih gue itu duit negara yang diamanatkan kepada presiden. Jadi ketika presiden memutuskan, Purbaya nggak boleh banyak cengkunek lagi gitu ya. Mari kita hitung kembali ya proyek infrastrukturnya WUS ini ya, sekitar 110-an triliun diperkirakan itu infrastrukturnya. Total proyeknya 121,3 triliun. Ini dengan kurs yang saya sebutkan sekali lagi 16.712. Angka yang kemarin saya pakai angka tanggal 15 November. Ketika rupiah melemah, beban dalam rupiah otomatis naik. Jadi kalau kursnya mendekati 17.000 atau lebih, maka total kewajiban bisa membengkak menjadi 123 sampai 125 triliun. Itu bukan angka yang kecil. Inilah alasan Purbaya tidak mau APBN ikut menanggung rolling stock. Setiap penambahan tanggung jawab memperbesar risiko fiskal secara eksponensial. Dia tahu bahwa ruang fiskal pemerintah terbatas dan satu keputusan keliru bisa menggerus kemampuan negara membiayai sektor-sektor vital. Nah, di tengah arus kekuasaan, Purbaya itu memang harus tetap menjaga, yang menjadi tugas dia menjaga APBN. Ya, tapi tentu harus ada caranya, gitu. Jangan songong nanti dianggap oleh presiden gitu ya. Pernyataan Purbaya, kalau saya mending nggak bayar, itu adalah pernyataan yang jarang keluar loh dari seorang Menteri Keuangan. Dan dia mengatakannya itu dalam forum resmi media briefing, bukan off the record ya. Dan ketika presiden menyatakan akan mengambil alih, ya Purbaya mesti tahu di batas mana dia boleh berdiri dengan tegak. Makanya kemudian cara dia adalah APBN tidak boleh membayar secara keseluruhan kesalahan masa lalu. Ya gue bayarin bagian infrastrukturnya, rolling stocknya enggak. Itu yang sekarang dia coba tawar. Kita tidak tahu apakah
Ini cara Purbaya yang ya lumayan lah ngurangin beban pemerintah itu nanti disetujui oleh presiden atau presiden akan mengambil alih lagi. Enggak, semuanya itu kan saya udah bilang tanggung jawab saya ambil alih semuanya itu kan. Dan sebagai presiden dia mesti sabdo pandito ratu gitu ya. Enggak boleh menjilat lagi pernyataannya gitu. Dengan cara seperti ini sesungguhnya Purbaya itu hanya menyatakan mau membayari infrastrukturnya saja. Dia patuh pada presiden, dia tidak membangkang, tetapi dia masih menjadi satu-satunya figur yang menjaga rem fiskal negara. Dalam pemerintahan manapun, figur semacam ini penting. Kalau seorang menteri keuangan itu mengabulkan semua permintaan presiden, yang terjadi nanti kayak Ibu Sri Mulyani di eranya Joko Widodo. Banyak sekali infrastruktur gila-gilaan yang sekarang mangkrak. Contohnya infrastruktur yang sangat jelas itu bandara-bandara, kemudian juga membangun jalan tol yang sekarang tolnya sepi dan itu akhirnya jadi beban BUMN yang diberi penugasan. Kemudian tentu saja soal IKN yang juga jadi persoalan sekarang. Begitu juga dengan WUS gitu. Ini kan cermin bahwa negara itu tanpa rem. Nah, kalau negara itu tanpa rem dan yang harusnya menjadi rem itu adalah Menteri Keuangan, APBN itu bisa menjadi korban. Dan tanpa APBN yang sehat, rakyat yang akan menanggung akibatnya. Nah, ini Pak Purbaya lagi ya. Pasti rakyat akan ngomong dengan bahasanya Pak Purbaya juga, kalau lu nggak urusin itu dengan benar, gue lagi yang harus nanggung. Itu kata rakyat Pak Purbaya. Jadi, jalan terus, walaupun caranya harus siksak ya Pak Purbaya. Jangan melawan presiden. Anda kan anak buah presiden yang setiap saat bisa dipecat oleh presiden. Tapi presiden juga harus diingatkan. Karena kalau tidak diingatkan, tidak direm ambisi-ambisinya, akan terjadi pengulangan sejarah seperti yang terjadi pada eranya Joko Widodo dengan Sri Mulyani. Saya Arsbono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.